Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial sejarah Sulawesi Selatan. Dan di episode yang kedua ini, tema kita adalah dominasi dari 4 suku besar yang ada di Sulawesi Selatan. Suku-suku tersebut adalah Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Lantas, seperti apa dominasi mereka? Peristiwa apa yang terjadi kala itu? Well, sebelum memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Pertama-tama, mari kita mulai dengan Toraja. Komunitas masyarakat di Toraja kala itu bisa dibilang berada pada posisi yang paling tidak menguntungkan. Bagaimana tidak, lokasi daerah mereka ada di pegunungan yang bisa dianggap amat sangat terpencil. Masyarakat sangat kesulitan untuk pindah atau pergi ke komunitas suku lain karena lokasi Toraja yang didominasi oleh pegunungan. Selain itu, Toraja sendiri juga tidak pernah menyatukan diri mereka dalam sebuah bentuk kepemimpinan. Mereka tidak membentuk suatu kerajaan, kemudian memilih seorang pemimpin. Mereka hanya hidup berdasarkan kemauan mereka sendiri. Meski demikian, konferensi Toraja pernah dilakukan. Konferensi tersebut bernama Talu Lembangna, alias Tiga Perahu. Tiga perahu ini mewakili Makale, Mangkendek, dan Sangala. Namun sayangnya, konferensi ini tidak bertahan lama. Pernah juga masyarakat Toraja bergabung menjadi satu. Kala itu saat Toraja sedang berada dalam invasi kerajaan Bugis. Beruntung kala itu, Toraja berhasil mengusir kelompok Bugis. Dan segera setelah ancaman berlalu, Toraja pun kembali melebur seperti sebelum-sebelumnya. Mereka kembali hidup masing-masing tanpa adanya suatu pemerintahan yang sah. Hal yang sama juga dapat kita jumpai pada kelompok suku Mandar, di mana suku Mandar juga dikenal sebagai suku yang bebas. Mereka tidak menyatukan diri mereka dalam sebuah pemerintahan. Hanya ada kelompok-kelompok kecil saja yang dapat kita temui di suku Mandar. Meski demikian, baik Mandar maupun Toraja sama-sama diuntungkan dengan kebebasan itu. Tidak adanya pemimpin resmi yang membawahi mereka menjadikan masyarakat di Toraja dan Mandar bisa hidup bebas tanpa tekanan dari pihak penguasa. Mereka hidup bebas sesuai dengan kemauan mereka, tanpa harus tunduk patuh kepada seseorang yang dianggap penguasa. Fenomena ini juga menjadikan Mandar dan Toraja cenderung damai pada saat itu. Berbeda halnya dengan suku Bugis dan Makassar. Dua suku ini nampak sangat superior. Keduanya mendominasi setiap wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Baik suku Bugis maupun Makassar masing-masing mendirikan berbagai kerajaan mereka sendiri. Mereka kemudian saling berlomba-lomba untuk menyebarkan pengaruh. Tak heran apabila kita sering menyaksikan perang antara suku Bugis dan Makassar kala itu. Kerajaan yang satu akan menyerang kerajaan yang lain. Kemudian, kerajaan yang kalah harus bergabung dan menjadi bawahan dari kerajaan yang menang. Kala itu, kerajaan yang kalah masih menerima atau masih diberikan hak untuk menjalankan budaya dan adat istiadat mereka. Karena pada waktu itu, Gaukeng masih sangat dihormati. Pun halnya dengan Tomanurung yang memimpin suatu daerah. Mereka dihormati karena status kebangsawanannya. Alhasil, kerajaan taklukan pun dibolehkan untuk menjalankan tradisinya. Dan pemimpinnya tetaplah seorang Tomanurung atau keturunannya. Menurut kepercayaan orang-orang Sulawesi Selatan, apabila sebuah kerajaan telah berdiri, maka pemimpinnya haruslah dari keturunan bangsawan. Dan apabila bangsawan tersebut meninggal dunia, maka anaknya atau garis keturunannya lah yang akan menggantikannya. Hal ini berlangsung secara terus-menerus, dan tak ada satupun yang mengubah kebudayaan ini. Karena menurut kepercayaan orang dulu, apabila kepemimpinan suatu kerajaan coba untuk diambil alih oleh orang luar, maka malapetaka akan terjadi dan menimpa mereka semua. Gaukeng tersebut dianggap akan marah dan murka. Selain itu, sang dewata Padatoe pun juga akan murka dan menjadikan mereka semua binasa. Kepercayaan ini begitu disakralkan
hingga mengakibatkan banyak wilayah di Sulawesi Selatan yang sejatinya dikuasai oleh kerajaan lain, namun tetap berdiri dan menjalankan budayanya masing-masing, tanpa harus ikut berubah mengikuti budaya dari kerajaan lain yang telah menaklukkan mereka. Hanya saja, mereka tidak akan berdaya dalam urusan politik pemerintahan, karena mereka telah menjadi bawahan dari kerajaan yang lebih kuat, yang telah menaklukkan mereka sebelumnya. Pada akhirnya, pemimpin kerajaan tersebut hanya menjadi boneka saja, karena keputusan utamanya jelas ditentukan oleh raja yang telah menaklukkan kerajaan tersebut. Adanya praktik saling menyebarkan wilayah kekuasaan ini tak ayal menjadikan wilayah di Sulawesi Selatan selalu identik dengan peperangan. Di awal-awal ada kerajaan Luwu yang mendominasi Sulawesi Selatan. Lalu kemudian bangkitlah kerajaan-kerajaan lain seperti Bone dan Goa yang saling berlomba untuk menyebarkan kekuasaannya satu sama lain. Namun, ada satu hal penting yang menjadi dasar dari setiap tindakan budaya masyarakat, utamanya pada suku Bugis dan Makassar. Satu hal penting ini seringkali jadi penyebab perdamaian, namun sering pula jadi penyebab kekacauan dan peperangan. Hal tersebut bukanlah sebuah benda, melainkan sebuah pemikiran, sebuah filosofi, sebuah aturan, dan sebuah prinsip hidup yang bernama Siri Napace. Dan Siri Napace ini akan menjadi tema kita di episode berikutnya. Akan kita bahas di episode berikutnya. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini tentang dominasi atau bagaimana kondisi dari 4 suku besar yang ada di Sulawesi Selatan. Tentu saja kita masih akan lanjut untuk episode yang ketiga yang akan membahas tentang Siri Napace. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi teman-teman stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video dan jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain yang suka dengan sejarah, yang orang Sulawesi, Bugis, Makassar dan sebagainya. Silakan teman-teman share ini video ke teman-teman tak yang lain. Oke? Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau semisalnya ada video baru yang saya upload di channel ini. Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa, sampai bertemu kembali di episode berikutnya.